wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Islam online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini Allah temukan kita di pertemuan yang pertama untuk kajian sirah sahabat. Mungkin beberapa orang yang di pertemuan yang lalu ataupun dalam kajian yang lalu ikut, ya, mungkin saya membimbing dalam masalah sirah nabawiyah, ya, sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan ganti dengan tema yang lain, yaitu sirah sahabat Rasulullah SAW, khususnya para khulafaur rasyidin, kemudian al-mubashshiruna bil jannah, dan mungkin ditambah dengan 2 orang sahabat yang lain. Hadirin jamaah sekalian, kitab patokan utama kita yaitu kitab Ashabur Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Ensiklopedi Sahabat. Biografi dan profil teladan 104 sahabat Nabi SAW, generasi terbaik umat Islam sepanjang masa. Kitabnya nih. Nah, ini banyak sih di toko-toko buku, boleh dicari. Nah, silakan, bagus kitabnya, menceritakan ada sekitar 104 sahabat, dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian al-mubashshiruna bil jannah, dan diteruskan yang lain-lainnya. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang begitu mulia, sahabat yang selalu menemani Rasulullah SAW dalam setiap perjuangannya, termasuk al-mubashshiruna bil jannah yang dipastikan masuk surga, dan juga termasuk di antara sahabat as-sabiqun al-awwalun yang pertama-tama masuk Islam. Siapa itu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita ingin cerita tentang keutamaan dan bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara keseluruhan tidak akan cukup waktunya, ya. Karena beliau ini seorang sahabat yang sangat luar biasa sekali, referensi mengenai kehidupan beliau pun banyak. Tapi kita akan ambil minimal sedikit-sedikitnya sehingga kita bisa memahami, paling tidak mengenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Saya ulangi lagi, Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Jadi dari suku Quraisy, dari Bani Taim. Ya, dari suku Quraisy, dari Bani Taim. Bani Taim ini adalah satu kabilah yang sangat disegani di antara Quraisy, juga kabilah yang besar dan disegani, yang bertugas untuk mengatur masalah diat. Diat itu apa? Diat itu kalau orang membunuh, ya kan, dia kemudian kalau misalnya terjadi perdamaian antara pihak keluarga dan yang membunuh, maka dia harus membayar diat. Nah, yang ngaturnya keluarganya Abu Bakar dari Bani Taim. Nah, ya kita tahu ya, dulu setelah saya pernah bahas kalau nggak salah, setelah kakek Rasulullah Qusay bin Kilab itu meninggal, itu kemudian kekuasaan Quraisy itu dibagi-bagi. Jadi tidak ada kekuasaan mutlak. Ya, beda dengan seorang raja yang punya kekuasaan mutlak, gitu kan, semuanya. Itu Qusay bin Kilab itu seperti itu. Tapi setelah itu hampir rata kekuasaan Quraisy itu tidak ada satu orang yang dominan, tapi dibagi-bagi. Nah, Bani Hashim itu mendapatkan tugas sebagai pemberi makanan dan minuman bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji.
Ya, Bani Hashim. Sedangkan Bani Taim itu bertugas untuk mengatur diat. Ada lagi tugasnya misalnya menentukan perang, itu Bani Makhzum dan yang lainnya. Nah, hadirin jamaah sekalian, dia panggilannya Abu Bakar bin Abu Quhafah. Jadi sebenarnya Abu Bakar ini bukan nama aslinya Abu Bakar. Nama aslinya itu Abdullah. Tapi kenapa dia disebut dengan Abu Bakar? Nah, ini ada perselisihan di riwayat, tapi yang paling masyhur dikatakan bahwasanya kenapa disebut dengan Abu Bakar? Karena beliau ini selalu terdepan dalam beramal baik. Bakar itu kan yang yang tercepat gitu, yang paling duluan dalam melakukan amal-amal soleh, maka dia disebut dengan Abu Bakar, yaitu orang yang bergegas untuk melakukan amal soleh. Bin Abu Quhafah bapaknya nama aslinya adalah Utsman bin Murrah. Bapaknya Abu Quhafah masuk Islam tapi sudah tua. Yaitu ketika Rasulullah Fathu Mekah, kemudian bapaknya Abu Bakar sudah tua sekali, akhirnya masuk Islam. Ibunya juga masuk Islam. Jadi bapak dan ibu Abu Bakar sempat masuk Islam, walaupun Abu Quhafah ini sangat tua, matanya sudah buta. Ya, ketika dia masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah Abu Bakar dan Rasulullah SAW berhasil menguasai kota Mekah. Dia Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mina. Ya ini salah, maaf, saya salah ketik. Lahir di Mina 3 tahun setelah tahun gajah. Kalau yang lihat di itunya nanti Ustaz Khairul Anam boleh diganti, Ustaz, itunya saya salah ketik. 3 tahun setelah tahun gajah, bukan 2 tahun. Ya, 3 tahun setelah tahun gajah. Kelahiran beliau. Jadi umur beliau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ya, 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Dan di antara sahabat yang senior, ya maksudnya sahabat yang umurnya hampir sebaya dengan Rasulullah. Karena selain Abu Bakar nih, mayoritas sahabat itu orang-orangnya lebih jauh di bawah Rasulullah. Nanti kita akan bahaslah satu-satu ya. Kebanyakan sahabat-sahabat yang masuk Islam, khususnya As-Sabiqun al-Awwalun, itu umurnya jauh di bawah Rasulullah. Anak-anak muda kebanyakan. Ya. Kecuali Abu Bakar ini hampir seumur dengan Rasulullah, yaitu 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin jamaah sekalian, ya. Beliau seorang sahabat yang sangat disegani di antara Quraisy, ya, dari nasab yang mulia dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ya, jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sangat disegani di antara Quraisy karena beliau orang yang paling paham tentang nasabnya orang Quraisy. Jadi dahulu kalau orang ingin bertanya tentang nasab, ya, saya ini anak siapa, bin siapa, bagaimana kakek saya ini, bagaimana, itu biasanya bertanyanya kepada Abu Bakar. Jadi memang Abu Bakar paham nasab bangsa Quraisy, ya, paham nasab bangsa Quraisy sehingga dia menjadi tokoh dan seorang saudagar besar, ya, seorang saudagar besar yang hartanya habis untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang sekalian, kita bahas kemudian keislamannya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Ya, kita sudah bahas ya. Ini kan ada yang mengatakan yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar, ada yang bilang Khadijah, ada yang bilang Ali. Nah, tapi hadirin yang sekalian, kemudian Imam As-Suyuti kemudian mengambil jalan tengah dari perbedaan pendapat ini. Kata Imam As-Suyuti, yang masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak muda. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan budak yaitu Zaid bin Harithah. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini 4 orang yang kemudian dikasih jalan tengah oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya, karena bagaimanapun keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan walaupun dia tidak yang pertama tapi dia termasuk As-Sabiqun al-Awwalun karena paling tidak beliau itu nomor 4 setelah Khadijah, setelah Ali, Zaid bin Harithah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dalam sebuah riwayat, hadirin jamaah sekalian, apa namanya? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Kata Rasulullah, tidaklah setiap orang ketika aku dakwahi Islam, melainkan mereka akan berpikir terlebih dahulu. Riwayat ini ada di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, kata Imam Ibnu Katsir kemudian menukil riwayat dari Rasulullah SAW. Ya, tidaklah setiap orang ketika aku tawarkan Islam dia akan berpikir terlebih dahulu tentang Islam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditawari Islam, maka Abu Bakar nggak pakai nanya lagi, langsung percaya sama Rasulullah. Karena dia tahu ya, karena memang Abu Bakar ini sahabat Rasulullah dari dulu. Ya memang punya hubungan yang sangat dekat, dia tahu bagaimana kejujuran dan amanahnya Rasulullah, sehingga dia yakin Rasulullah ini tidak pernah berbohong. Ya. Hadirin jamaah sekalian, dia mendapat julukan As-Siddiq dalam riwayat yang masyhur bahwasanya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Apa itu? Karena ketika orang-orang Quraisy di antara mereka banyak yang tidak percaya dengan perkataan Rasulullah, bahkan ada seorang yang sudah hampir mau masuk Islam nggak jadi, ya karena mendengar cerita Rasulullah SAW tentang Isra wal Mi'raj, ya. Tapi kemudian hadirin jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap percaya dengan Rasulullah SAW. Ya bahkan ketika ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau masih tetap percaya ini kepada Muhammad? Dia bercerita begini-begini, naik ke menggunakan kendaraan, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Apakah engkau tetap percaya? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, apabila kata-kata ini benar dari Muhammad, yang lebih dari ini pun aku tetap percaya. Jadi karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan julukan As-Siddiq, ya, yang mempercayai, yaitu sangat mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau mendapat julukan Al-Atiq. Al-Atiq artinya yaitu yang terbebas dari api neraka. Di sini ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, aku sedang berada di dalam rumah Rasulullah SAW ketika para sahabat berkumpul di halaman. Antara aku dan mereka terdapat tirai pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan kemudian Rasulullah berseru, barang siapa ingin melihat Atiq, yaitu orang yang terbebas dari neraka, maka lihatlah orang ini. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, beliau mendapat julukan apa? Al-Atiq, orang yang terbebas dari api neraka. Ada juga riwayat mengatakan dijuluki Al-Atiq karena beliau banyak membebaskan budak untuk masuk Islam. Ada juga riwayat seperti itu mengatakan, ya karena memang banyak sekali budak-budak yang dibebaskan ketika mereka masuk Islam, kemudian disiksa oleh tuannya, maka Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya. Salah satunya adalah Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah, dia masuk Islam, percaya dengan Rasulullah, disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf, tapi kemudian Abu Bakar kemudian membayarnya dengan harga yang sangat mahal dan membebaskannya agar dia masuk Islam dengan bebas karena dia bukan lagi seorang budak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq juga seorang sahabat yang banyak mengeluarkan semua daya dan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Bakar ini luar biasa, hadirin jamaah sekalian. Ya, beliau semua harta beliau habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keislaman beliau. Selanjutnya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau kita ingin bicara tentang keutamaan Abu Bakar, ya kita nggak akan habis ya waktunya ya. Itu sangat panjang sekali bagaimana keutamaan beliau. Ya, dan Rasulullah ini keluar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Salah satunya tadi kita sebutkan yaitu beliau Al-Atiq, seorang yang terbebas dari api neraka. Kemudian
Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling baik dalam pergaulan terhadap umatku adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seorang selain Rabbku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya. Jadi bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan cukuplah ya, kita tahu tentang keutamaan Abu Bakar. Di antara sahabat Rasulullah yang lain yang banyak, Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk menemani beliau dalam hijrah perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Ini menandakan keutamaan beliau yang sangat utama di hadapan dari seluruh sahabat ketika itu yang sudah masuk Islam. Ya, bahkan sebelumnya Abu Bakar sudah mau berangkat tapi ditegah oleh Rasulullah karena Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemani beliau untuk hijrah. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang yang dipastikan masuk surga. Nah, ini juga ya dari mulut Rasulullah langsung keluar. Al-Mubashshiruna bil Jannah, yang dipastikan masuk surga. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW berkata, ya kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zubair bin Awwam bil Jannah, fil Jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, ya Talha bin Ubaidillah fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Jadi ada 10 orang yang memang dipastikan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya, yaitu yang kita sebut dengan al-mubashiruna bil jannah, orang-orang yang dipastikan masuk surga. Kemudian hadirin jamaah sekalian, dalam riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu, Abu Bakar dianggap sebagai seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu saat Amr bin As ketika sudah masuk Islam datang kepada Rasulullah, ya karena Amr bin As ini Rasulullah itu kan setiap berperilaku dengan orang lain, orang itu akan menganggap dia adalah orang yang paling diperhatikan dan dicintai oleh Rasulullah. Bisa seperti itu tuh. Pergaulan Rasulullah dengan para sahabat. Sampai Amr bin As ketika itu merasa padahal dia baru masuk Islam, kok Rasulullah dekat benar dengan beliau. Maka Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai di muka bumi ini? Ya, mungkin Amr bin As menganggap, wah mungkin dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi kemudian kata Rasulullah, Aisyah, istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Amr bin As, enggak, maksudnya dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ayahnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memang Abu Bakar ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kan terjadi percekcokan antara Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian Umar melapor kepada Rasulullah. Ya, tapi malah Rasulullah SAW membela Abu Bakar. Wahai Umar, biarkanlah sahabatku satu ini. Sesungguhnya siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti aku. Saking bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, kita akan membahas perjuangan beliau di dalam Islam bersama Nabi SAW. Ya, kita bahas dua ini, yaitu perjuangannya di dalam Islam bersama Nabi. Ya, dan nanti perjuangan beliau setelah Rasulullah wafat. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangannya dalam Islam sangatlah banyak sehingga tidak bisa kita ungkapkan secara keseluruhan. Tetapi paling tidak kita bisa sebutkan yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ini saya sebutkan beberapa hal saja ya. Yang pertama hadirin jamaah sekalian, berdakwah bersama Nabi. Jadi Abu Bakar seorang sahabat yang sangat pede, sangat yakin dengan keislamannya. Ketika dia masuk Islam, dia langsung ngajak orang lain untuk masuk Islam. Nah, ini keutamaan Abu Bakar. Semangat Abu Bakar untuk berdakwah itu memang beda. Jadi ketika dia masuk Islam, karena dia yakin ini dengan Islam ini, langsung diajak orang lain untuk masuk Islam. Dan hadirin jamaah sekalian, ketika dia mengajak orang lain ini tidak kaleng-kaleng gitu kalau bahasa kita, nggak biasa-biasa. Yang diajak oleh Abu Bakar orang-orang yang luar biasa semua. Terbukti hadirin jamaah sekalian, dari 10 orang yang dipastikan masuk surga, ada 10 orang ya yang kita sebutkan tadi dipastikan masuk surga, 6 orang itu hasil dakwahnya Abu Bakar.
Jadi 10 dari 10, 6 orang hasil dakwahnya Abu Bakar. Siapa itu? Kita sebutkan di sini. Talha bin Ubaidillah. Masuk Islamnya atas dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan. Masuk Islamnya Utsman bin Affan khalifah ketiga, itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah ibn Jarrah masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Zubair bin Al-Awwam masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Jadi dari 10 orang sahabat yang utama itu yang dipastikan masuk surga, kita bisa bayangkan 6 orangnya itu adalah hasil dakwahnya Abu Bakar. Jadi hanya masalah mungkin amalan kita hari ini nih, kita berislam, ya, kita melakukan ibadah, mungkin semuanya akan nyampe kepada seluruh sahabat. Karena kan kita ini mengenal Islam karena mereka. Karena sahabat memperjuangkan, mendakwahkan Islam, kemudian disabarkan kepada tabi'in, dari tabi'in ke tabi'un tabi'in, dari tabi'un tabi'in ke seluruh ulama-ulama, baik salaf maupun khalaf, hadirnya mas sekalian, maka sampailah Islam ini ke negeri kita dan akhirnya kita juga masuk Islam. Nah mungkin apa yang kita lakukan hari ini, ya itu juga akan sampai kepada para sahabat dan pasti akan sampai juga kepada Abu Bakar. Karena sahabat banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya pahala para sahabat, wabil khusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari 10, 6 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Beliau juga radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali berkhutbah di Masjidil Haram untuk berdakwah mengajak kepada Islam. Ya, jadi riwayatnya ketika itu umat Islam masih sedikit. Ya. Kemudian dia minta agar Rasulullah mengumumkan dakwah ini secara terang-terangan. Kata Rasulullah, kita masih sedikit, masih kecil, bahaya. Abu Bakar maksa, ya Rasulullah, sudah semangat sekali Abu Bakar untuk berdakwah di Masjidil Haram. Akhirnya Abu Bakar, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar ke Masjidil Haram, ada beberapa sahabat yang ada di situ. Abu Bakar berdakwah, langsung naik mimbar di Masjidil Haram, kemudian berkhutbah di situ. Maka dia dianggap orang yang pertama kali berkhutbah di Masjidil Haram di dalam Islam. Ya, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika melihat itu, yang orang-orang Quraisy yang memang sudah gerah dengan dakwah Rasulullah SAW, kemudian memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai ada seseorang namanya siapa? Syu'bah ibnul Mughirah, Mughirah ibnu Syu'bah, ya, itu memukuli Abu Bakar dengan sendalnya, sampai kemudian dia luka-luka dan pingsan, sampai kemudian dia dibawa ke rumahnya tanpa sadarkan diri. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipukuli. Ya, jadi ketika awal dakwah Islam ini semua sahabat mendapatkan cobaan, ya. Tidak terlebih juga Abu Bakar As-Siddiq, walaupun Abu Bakar dan Rasulullah tidak terlalu keras cobaannya karena beliau tokoh masyarakat yang sangat disegani. Sedangkan yang lain begitu keras karena ya mereka ada yang dari kalangan budak, ada dari orang-orang yang miskin, yang lemah, gitu. Mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu keras dari orang-orang Quraisy. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya hijrah bersama Rasul. Ya, kita udah tahu lah ini, ya. Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ahzab ini, illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang berdua, ya, bersama Rasulullah SAW, ya, maka di dalam gua tersebut, gua Sur itu, kabarnya beberapa orang Quraisy sudah hampir menemukan beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat andaikan, ya, beberapa orang Quraisy itu menundukkan kepalanya melihat gua tersebut, maka mereka akan melihat ada Abu Bakar dan Rasulullah di situ. Maka Abu Bakar ketakutan. Kata Rasulullah, jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian perkataan Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, Tsaniyatnaini. Makanya Abu Bakar mendapatkan julukan juga Tsaniyatnaini. Orang yang kedua di antara dua orang. Orang yang kedua di antara dua. Tsaniyatnaini. Orang yang kedua di antara dua orang. Idhuma fil ghar, ketika mereka di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, siapa? Rasulullah,
La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah selamatkan Abu Bakar dan Rasulullah. Ya, beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ada apa? Ada apa? Laba-laba ya, sarang laba-laba kata yang buat. Ada juga yang mengatakan burung merpati, kemudian bertengger di situ. Ya, sebenarnya riwayat itu tidak kuat semuanya. Tapi ya untuk kita wawasan aja nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya riwayat-riwayatnya tidak kuat. Walhasil itu semua adalah pasukan Allah. Siapapun itu, baik itu laba-laba ataupun apa tadi burung merpati, semuanya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah, yang tunduk kepada Allah untuk melindungi hambanya Allah. Adrian nomor Laba-laba atau burung 3 merpati, walaupun dua-duanya riwayatnya tidak kuat. Bahkan dalam hijrah ini semua anak Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, itu terlibat aktif ketika Rasulullah hijrah. Jadi anak-anaknya Abu Bakar ini semuanya ikut ini, maksudnya ikut berkontribusi. Ya, jadi kalau kita bicara ya tentang hijrahnya Nabi, ya kan Rasulullah SAW hijrah itu di malam hari, naik ke atas Gunung Tur. Kita tahu Jabal Tur itu di wilayah selatan Mekah, bukannya di utara. Padahal Madinah itu letaknya utara. Tapi Rasulullah hijrah malah ke wilayah selatan. Ya. Apa namanya? Kenapa dia di wilayah selatan, hadirin jamaah sekalian? Karena untuk mengelabui orang Mekah. Kalau Rasulullah ambil wilayah utara, kan pasti orang Mekah nyarinya semua ke utara. Karena kan Madinah ini semua utara. Maka Rasulullah ngambil yang wilayah selatan dulu, 3 hari di situ, di Jabal Tur itu. Maka ada jamaah sekalian menginap Rasulullah 3 hari di situ. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar naik ke atas Jabal Tur. Untuk apa hadirnya jamaah sekalian? Untuk menceritakan kabar di Mekah. Jadi kalau ada apa-apa di Mekah, dia akan langsung menceritakan kepada Rasulullah. Di Mekah, orang bercerita seperti ini malam hari. Nanti di pagi hari sudah turun lagi di Mekah. Jadi orang nggak curiga, karena malam hari saja di sana. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar naik setiap pagi hadirnya jamaah sekalian bersama budaknya Abu Bakar. Untuk apa? Membawa apa? Kambing. Untuk apa kambing ini dibawa? Yang pertama hadirnya jamaah sekalian, kambing ini bertugas untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Abu Bakar kan jalan pasti ada jejak. Nah itu ada kambing yang menghilangkan jejak itu. Yang kedua, nanti sampai di atas kambingnya akan minum Rasulullah SAW dan Abu Bakar akan minum susu daripada kambing tersebut. Itu yang bertugas adalah Asma binti Abu Bakar. Bahkan dalam peristiwa hijrah ini Asma binti Abu Bakar mendapatkan julukan Dzunataqaini, orang yang mempunyai 2 ikat pinggang. Dzunataqaini, ya, orang yang mempunyai 2 ikat pinggang. Kenapa? Karena ketika Rasulullah ingin hijrah, ya naik ke untanya, tiba-tiba Asma sudah buat makanan, tidak ada tempat ataupun tidak ada yang bisa ditawarkan untuk naruh makanan ini. Maka Asma ketika itu mengambil selendangnya, kemudian dibelah 2 oleh Asma, 1 selendang untuk mengikat makanan tersebut dan 1 lagi dipakai untuk mengikat pinggangnya Asma. Maka Asma ketika itu mendapatkan julukan Dzunataqaini, orang yang mempunyai 2 ikat pinggang karena apa yang dia lakukan ini. Bahkan Asma ketika pulang, Abu Quhafah tahu Abu Bakar pergi bersama sahabatnya Rasulullah SAW. Maka Abu Quhafah kemudian mengatakan, kamu ini kok mau saja ditinggal bapakmu? Bapakmu sudah ninggalin harta, padahal nggak ninggalin harta. Kalian sulit di sini, ditinggalkan oleh bapak kalian, gimana ini? Ya, kata Abu Quhafah. Kata Asma, enggak, ayah kami ninggalin harta kakek. Akhirnya Asma ketika itu ambil tempat uang yang diisi batu kerikil. Karena kakeknya Abu Quhafah ini, bapaknya Abu Bakar sudah tua, sudah buta matanya. Maka dikasih oleh Asma ini uang yang ada. Dipegang, oh iya benar uang. Padahal itu bukan uang, tapi itu batu kerikil. Bagaimana perjuangan Asma binti Abu Bakar dan anak-anak Abu Bakar di dalam hijrahnya Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar istrinya Zubair bin Awam, ya. Jadi kalau kalian tahu, kalau ibu-ibu bapak tahu, ya nanti kita bahas Zubair bin Awam itu nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ikut bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Ini saya sebutkan saja. Hampir semua peperangan Abu Bakar ikut. Ikut dalam perang Badar.
Bahkan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah di dalam tenda. Ya, dalam tenda di belakang dijaga oleh beberapa orang sahabat. Ya, Abu Bakar di dalam tenda itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diminta oleh Rasulullah. Kemudian ikut dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud juga ikut. Bahkan Abu Bakar langsung ketika mendengar Rasulullah berteriak, ya, ayyuhal mu'min, wahai orang beriman, disinilah Rasulullah. Maka semua kaum muslimin kemudian merapat kepada Rasulullah. Ya, Abu Bakar pun orang yang termasuk orang yang pertama di antara sahabat yang lain, ya, yang kemudian merapat melindungi Rasulullah SAW. Kemudian ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, tahu kita perjanjian Hudaybiyah sudah kita bahas kemarin. Ya, bagaimana Umar tidak setuju kepada pendapat Rasulullah dan bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang kemudian menenangkan Umar dalam perjanjian Hudaybiyah. Ikut dalam Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, baiat setia Rasulullah SAW, baiat setia para sahabat kepada Rasulullah di bawah sebuah pohon yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Ya. Abu Bakar juga ada di situ. Ya. Ikut dalam perang Tabuk. Perang Tabuk beliau juga ikut, bahkan menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya. Seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, kita bahas ya, Umar datang kemudian menginfakkan setengahnya. Kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Kata Umar, separuh hartaku lagi. Jadi separuh diinfakkan, separuh hartanya untuk keluarganya. Ketika Abu Bakar ditanya apa yang kau infakkan Abu Bakar? Apa yang engkau infakkan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku infakkan seluruh hartaku. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk keluargaku. Jadi semuanya diinfakkan oleh Abu Bakar. Ini khusus ya. Kita mungkin belum mampu. Kalau Abu Bakar ini memang khusus ya. Dan tidak semua sahabat diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, ini harus catatan ya. Tidak semua sahabat, kecuali Abu Bakar. Karena memang Rasulullah tahu sudah tingkat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan seperti sahabat yang lain. Dia lebih utama di antara yang lainnya. Pemimpin dalam Umratul Qadha. Ya, Umratul Qadha, umrah qadha ya, umrah yang mengganti perjanjian Hudaybiyah. Jadi kan perjanjian Hudaybiyah pengen umrah tapi gagal, ya, akhirnya pulang, tahun depannya kan boleh berangkat. Maka berangkatlah para sahabat tadi. Rasulullah nggak ikut lagi. Yang pertama kan mau ikut, yang kedua Rasulullah nggak ikut, tapi Rasulullah kemudian menyuruh Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Jadi seperti itu. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, ketika menjadi khalifah, Rasulullah diangkat oleh para sahabat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita juga tahu peran Abu Bakar dalam menenteramkan para sahabat ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, sahabat gelisah, tidak percaya Rasulullah wafat. Umar sambil narik pedang, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan membunuhnya, kata Rasulullah, kata Umar. Kemudian Abu Bakar lah yang bisa menenangkan. Abu Bakar yang bisa menenangkannya. Nah, hadirin jamaah sekalian, setelah Rasulullah wafat, hampir terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Ansar ketika itu sudah mau mengangkat pemimpin mereka untuk menjadi khalifah. Namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Ya, dan kita tidak boleh bersuudzon sahabat, semuanya ini untuk kebaikan umat Islam, ya, bukan untuk kepentingan mereka, tapi semuanya untuk kepentingan umat Islam. Tapi akhirnya mendengar hal ini, Abu Bakar langsung pergi ke Saqifah Bani Sa'ibah. Nah, itu nama tempatnya sekarang ada ya di samping Masjid Nabawi, jadi taman sekarang namanya Saqifah Bani Sa'idah, yaitu pelataran. Saqifah itu seperti pelataran yang dimiliki oleh Bani Sa'idah. Nah, Abu Bakar langsung jalan ke sana bersama dua orang lain, yaitu Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Datang ke situ, kemudian melihat orang Ansar sudah mau mengangkat Sa'ad bin Ubadah, tapi kemudian kata Abu Bakar, jangan kalian lakukan ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu dari Quraisy. Jadi tetap khalifah pengganti Rasulullah itu harus dari Quraisy. Nanti kalian menjadi menterinya, kata Abu Bakar. Pertama terjadi perselisihan lah, tapi kemudian terus ketika Abu Bakar terangkan bagaimana keutamaan Quraisy, barulah kemudian para sahabat dari kalangan Ansar tadi kemudian menurut, dan kata Abu Bakar, ini di antara kalian ada dua orang, ada Umar, ada Abu Ubaidah. Udah pilih di antara mereka berdua ini, silakan menjadi khalifah, kata Abu Bakar.
Umar ketika dibantu bicara seperti itu, langsung Abu Bakar berdiri. Langsung Umar berdiri. Kata Abu Bakar, Umar nggak layak kami jadi khalifah karena di samping kami ada seorang sahabat yang membersamai Rasulullah SAW dalam gua ketika hijrah, orang yang menggantikan Rasulullah sebagai imam ketika sholat, dan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka itu bersepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa ya perannya, dia mampu meredam ya, perbedaan pendapat di antara para sahabat ketika itu. Nah, ketika menjadi khalifah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Salah satunya mengirim tentara Usamah bin Zaid. Jadi ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah itu sudah mau mengirim sebuah pasukan ya ke Bani Khuda'ah di Syam, ya, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ini adalah tempat di mana ayahnya Usamah bin Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, terbunuh di dalam perang Mu'tah bersama 3 orang yang lain, bersama dengan Abdullah Ja'far bin Abu Thalib dan juga Abdullah bin Rawahah. Ya. Ayahnya Zaid bin Harithah terbunuh di situ, maka anaknya diutus oleh Rasulullah. Ya. Ternyata hadirin jemaah sekalian, ketika itu Rasulullah kemudian sakit, maka pasukan ini terhenti. Rasulullah sakit sampai kemudian beliau meninggal dunia, maka ada orang yang tidak setuju atas pengiriman pasukan ini. Karena kenapa? Madinah dalam keadaan Islam, banyak orang yang murtad. Ketika mendengar Rasulullah meninggal, banyak orang yang murtad. Kata orang-orang ingin menyerang Madinah. Juga melihat bagaimana Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang masih sangat muda, umurnya masih 18 tahun ketika itu. Ya. Ada sahabat-sahabat yang bilang, Umar juga bilang, wahai Abu Bakar, jangan kau berangkatkan ini pasukan ini ke Madinah dalam keadaan genting. Tapi Abu Bakar nggak mau. Aku tidak, apa kata Abu Bakar? Aku tidak mau menghentikan apa yang sudah dimulai oleh Rasulullah SAW. Ya, akhirnya hadirin jemaah sekalian, berangkatlah tetap pasukan ini. Ternyata ketika pasukan ini berangkat, membuat orang-orang yang murtad tadi gentar. Bahkan orang Syam pun yang sudah berkhianat kepada Rasulullah, kaum Arab Syam tadi, Bani Khuda'ah yang sudah berkhianat kepada Rasulullah juga gentar, dan pasukan ini mendapatkan kemenangan dan membuat orang-orang izzah kaum muslimin, kemuliaan kaum muslimin tetap kuat. Walaupun awalnya banyak ditentang oleh beberapa orang. Ya, kemudian juga memerangi orang murtad. Ya, kita tahu ya, Rasulullah meninggal, banyak orang-orang yang murtad. Ada orang yang mengaku nabi, ya, ada kemudian yang murtad dari agama, memang mereka tidak mau masuk Islam lagi. Nah, kemudian ada yang tidak mau membayar zakat, gitu ya. Nah, maka Abu Bakar perintahkan mereka ini untuk berperang. Ketika masalah orang tidak mau membayar zakat, Umar protes, wahai Abu Bakar, jangan engkau kirim ini, bagaimana engkau akan memerangi orang yang masih bersyahadat? Dia nggak mau bayar zakat, tapi dia masih bersyahadat. Kata Abu Bakar, enggak. Ayan kusuddin wa ana hayy, kata Abu Bakar. Apakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Ini perkataan Abu Bakar yang sangat masyhur. Ayan kusuddin wa ana hayy. Apakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Kata Abu Bakar. Maka demi Allah, kata Abu Bakar, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sholat dan zakat tidak pernah bisa dipisahkan. Maka Umar ketika itu melihat keteguhan Abu Bakar, kata Umar, aku sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tahu marwani Abu Bakar nggak bisa di rumah lagi, bentar berarti Abu Bakar. Akhirnya Umar menarik pendapatnya, dan ternyata memang ada hadis pendukung ya. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Umar ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, ya, orang itu akan dijaga, tidak boleh dibunuh kalau dia bersyahadat, dia berpuasa, dia sholat dan membayar zakat. Jadi bukan hanya syahadat saja, ternyata sholat dan zakat juga masuk dalam la yahillu damu mri'in illa min talathin. Yang salah satu itulah. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar? Mengumpulkan Al-Quran. Ya, Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya itu tercerai-berai di hafalan para sahabat. Kemudian ada yang nulis di atas pelepah kurma, ada yang nulis di atas batu-batu kecil, lempengan batu-batu. Ya. Maka setelah peperangan melawan orang murtad, itu ada 700 sahabat yang penghafal Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah, ya, peperangan melawan orang murtad. Nah, akhirnya
Abu Bakar atas usul Umar. Nah, ini kita melihat kalau di dalam perannya, di dalam Khalifah Abu Bakar ini, Umar itu sangat menentukan. Ya, banyak sekali usul. Jadi memang Umar ini tidak boleh berperang oleh Abu Bakar, sedangkan yang lain banyak berperang. Umar khusus dijaga Abu Bakar nggak boleh perang untuk apa? Memberikan beliau masukan-masukan. Umar ini. Jadi apa ya? Kalau sekarang itu kayak Dewan Syuro atau apanya lah, Umar ini. Memang orang yang sangat terpercaya di kalangan sahabat yang lain bagi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar kasih usul, wahai Abu Bakar, ini banyak sahabat yang syahid, ini bahaya. Maka coba kita kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar pertama nggak setuju, karena beliau ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Gimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tapi kata Abu Bakar, walakinnahu, kata Umar, walakinnahu khair. Tapi ini bagus Abu Bakar, walaupun nggak dilakukan oleh Rasulullah, tapi bagus, karena nanti akan berbahaya bagi mushaf. Maka akhirnya Abu Bakar mengundang Zaid ibnu Thabit, seorang anak muda yang cerdas, penulis wahyu di zaman Rasulullah. Zaid ibnu Thabit. Maaf, ini salah ya. Ini lagi. Coba itu Ustaz apa? Nanti diperbaiki apa? Bukan Zaid ibnu Harithah, Zaid ibnu Thabit. Maaf. Mungkin mau ngetik cepat jadi salah. Zaid ibnu Thabit. Ya, jadi akhirnya mereka minta kepada Zaid ibnu Thabit untuk usulannya. Kata Zaid, ini juga nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Umar, tapi dia baik. Ya. Akhirnya setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya Zaid ibnu Thabit mau. Kemudian mulailah dia mengumpulkan Al-Quran ini, bertanya kepada para sahabat semuanya. Jadi dikumpulkan para hafiz Al-Quran, dicetak menjadi satu mushaf sampai kemudian selesai, dan mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masih hidup. Kemudian ketika dia meninggal dunia digantikan oleh Umar, dipegang oleh Umar, ya hadirnya mas sekalian. Kemudian di zaman Umar dipegang oleh Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin ya, Hafsah, yang memegang Al-Quran ini setelah zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya ini Al-Quran, sebentar. Selanjutnya kita akan bahas tentang wafatnya sang khalifah. Ya. Ada jamaah sekalian, Abu Bakar radhiyallahu anhu jatuh sakit selama 15 hari sampai pada hari Senin malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau pada umur 63 tahun. Jadi umurnya sama dengan Rasulullah. Ya. Umurnya sama ketika Rasulullah meninggal dunia, 63 tahun. Adanya jemaah sekalian, tapi beliau meninggalnya di bulan Jumadil Akhirah. Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Ya, sama dengan kelahiran Rasulullah, tapi beliau di bulan Jumadil Akhirah. Meninggal pada hari Senin malam Selasa. Ya, memang itu harapan beliau karena ingin sama meninggalnya dengan Rasulullah. Akhirnya Allah kabulkan. Senin malam Selasa beliau meninggal, dan dia minta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah. Aisyah memberikan izin, dan malam itu juga Senin malam Selasa langsung dimakamkan di samping makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sudah mulai jatuh sakit, Abu Bakar As-Siddiq sudah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi pengganti beliau setelah beliau wafat. Ya, setelah beliau wafat. Dan hadir jamaah sekalian, dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini bukan serta-merta pemikiran Abu Bakar, tapi Abu Bakar hasil musyawarah Abu Bakar dengan beberapa sahabat senior, khususnya Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi Abu Bakar sebelum meninggal itu musyawarah dulu kepada beberapa orang. Ya. Kemudian dia katakan saya ingin menunjuk Umar sebagai khalifah. Hampir semua mayoritas kaum muslimin ridho. Cuman ada beberapa orang mengatakan, ya tapi Umar ini terlalu keras menurut kami, wahai Abu Bakar. Dia ini orangnya terlalu keras. Kata Abu Bakar, kenapa dia itu keras? Karena aku ini lembut. Makanya Umar bersifat keras. Tapi nanti kalau dia memimpin, kalian akan tahu bagaimana kemuliaan Umar. Maka akhirnya sahabat setuju semuanya. Dan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umarlah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Di sini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan,
Kata Abdullah bin Mas'ud, ada 3 orang yang memiliki firasat paling tepat. Kata Ibnu Mas'ud, ada 3 orang yang memiliki firasat paling tepat. 1, Abu Bakar ketika dia berfirasat menjadikan Umar sebagai penggantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita dalam kisah Nabi Musa ketika berkata kepada ayahandanya, angkatlah dia Nabi Musa sebagai pekerjamu. Jadi kan 2 orang nih yang menggembala kambing, kemudian dibantu oleh Nabi Musa, kemudian pulang ke ayahnya, kemudian 2 perempuan ini berkata kepada Nabi Musa, angkatlah Nabi Musa ini sebagai pekerjamu. Inna khaira man ista'jartal qawiyyal amin dalam Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau sewa itu adalah al-qawiyyul amin, yang kuat dan juga amanah. Nah, 2 hal ini ada di dalam pribadi Nabi Musa. Maka akhirnya diangkatlah Nabi Musa, ya, dan akhirnya dinikahkan dengan salah satu di antara putrinya ini. Yang ketiga, ya, Al-Aziz, yaitu Raja Mesir atau Menteri Mesir, ketika berfirasat terhadap Yusuf, dia berkata kepada istrinya, ya, ketika mengambil Nabi Yusuf ketika masih kecil itu setelah dibuang dari sumur, apa kata dia? Mengatakan kepada istrinya, akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ya, berikanlah dia pakaian yang baik dan tempat yang baik, ya. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Mungkin dia ini bermanfaat untuk kita atau diangkat dia sebagai anak. Jadi 3 orang ini firasatnya paling tepat. Nabi Musa, ya, ayahnya, mertua Nabi Musa ketika mempekerjakan Nabi Musa. Kemudian Al-Aziz ketika mengangkat Nabi Yusuf sebagai budaknya. Yang ketiga, Abu Bakar ketika mengangkat Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah. Dan akhirnya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar lah yang kemudian menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ya, ini saja. Sudah jam 10 lewat, hampir 1 jam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya di sini ada pertanyaan tadi saya baca. Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Firmansyah, luar biasa penjabarannya tentang sahabat Abu Bakar dari mulai biografinya, kemudian sirah atau sejarah beliau ya. Baik, mari kita baca beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Ahmad Surahman. Tadi ada dari Pak Ahmad. Pertanyaannya, Abu Bakar bersama Rasul di dalam gua berapa lama? 3 hari. 3 hari. 3 hari ya. 3 hari kemudian baru berangkat ke Madinah. Baik. Kemudian dari Ibu Siti Juleha, bagaimana cara penyimpanan arsip wahyu Allah dalam pelepah kurma, kulit kayu, dan lain-lain? Masya Allah. Dan siapa penyimpannya dan pemeliharaan tersebut berapa orang sahabat? Terima kasih. Jadi sebelum ada mushaf, Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat dalam hati-hati mereka, ya, di dada mereka. Nah, itulah yang tadi 700 orang syahid kan dalam perang Yamamah. Nah, tapi ada juga sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Nah, mereka ini menulisnya di pelepah kurma, di ini. Tapi ada yang full Al-Quran, tapi kebanyakan tidak full, hanya beberapa surat-surat saja. Ada yang surat ini, ada yang surat ini, seperti itu. Nah, beberapa sekeliti Rasulullah, salah satunya Zaid bin Sabit, tadi yang kita sebut ya. Ada Mus'ad bin Jabal, ada juga Muawiyah bin Abu Sufyan, dan banyak yang lainnya sekretariat Rasul. Maka Zaid bin Sabit lah yang ditugaskan oleh Bukhari untuk mengumpulkan ini semua. Zaid bin Sabit juga penulis wahyu kan, dikumpulkanlah, ditulis dalam satu mushaf seperti itu. Nah, kemudian nanti di zaman Utsman diperbaharui lagi, ya, karena banyak ini, kemudian karena banyak lahjah itu, kemudian ditulis dengan satu mushaf yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani. Dicetak beberapa lembar, ini pakai panitia yang khusus lagi, bukan hanya ketuanya tetap Zaid bin Sabit, tapi banyak sahabat yang ikut dalam peristiwa ini. Nah, nanti dapat 12 kalau nggak salah, 12 buku, 12 mushaf dicetak, ya, ditulis maksudnya, kemudian disebar ke seluruh negeri. Oke, berikutnya dari Pak Luki, Bandung. Bismillah, mau bertanya mengenai riwayat Sayyidatuna
Aisyah tidak memperkenankan Abu Bakar menjadi imam sholat karena sering terisak-isak pada saat sholat setiap dibaca kalimat Allah. Bagaimana riwayat lengkapnya, Ustadz? Ya, benar sekali. Ya, ketika Rasulullah mulai mengalami sakit, apa namanya, Aisyah kemudian meminta, Rasulullah kan meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Kemudian Aisyah apa namanya, bukan protes ya, apa namanya, bilanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok harus Abu Bakar? Gitu kan, karena Abu Bakar ini seorang yang sangat lembut hatinya, bukan Krista, tapi seorang yang sangat lembut hatinya. Takutnya nanti ketika dia menjadi imam malah akan ya cepat menangis gitu ya, orang yang cepat menangis. Kata Rasulullah enggak, tetap yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Sampai berapa kali Siti Aisyah ya meminta seperti itu, kemudian Rasulullah menjawab, jangan kalian ini menjadi seperti istrinya Nabiullah Yusuf, masalah seperti itu riwayatnya. Janganlah kalian ini seperti istrinya Nabiullah Yusuf. Saya tidak terlalu paham juga itu maksudnya apa ya. Makanya ada kata-kata seperti itu. Ya, jangan kalian ini seperti para istri Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, intinya Rasulullah tetap berkeras yang layak untuk menjadi imam ketika beliau sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini sebagai tanda dari kaum muslimin bahwasanya memang yang layak menggantikan beliau sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Tandanya seperti itu. Karena di zaman itu yang jadi khalifah itulah yang jadi imam. Ya. Abu Bakar jadi khalifah maka dia jadi imam. Kemudian Umar jadi khalifah, beliau jadi imam. Kecuali Umarnya pergi nanti mengutus orang-orang, ya orang ini yang jadi imam. Misalnya perang, ya diutus misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah ke Syam, maka Abu Ubaidah lah yang jadi imam. Ya, karena dia pemimpin. Jadi ketika itu yang memimpin itu yang jadi imam sholat. Kalau sekarang kan beda kan, karena pemimpinnya baca Qurannya banyak nggak bisa. Kalau di zaman itu kan ya pemimpin ya imam sholat. Gitu. Baik, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Helni, Bandung. Apakah sahih kisah berikut ketika hijrah Abu Bakar digigit ular di gua yang ternyata sudah menunggu ribuan tahun kedatangan Nabi mulia di gua tersebut? Apakah sahih juga kisah berikut bahwa Abu Bakar diceritakan seringkali sholat witir di awal waktu sebelum tidurnya karena khawatir tidak terbangun untuk sholat malam? Ya, yang pertama kisah tentang bukan digigit ular sebenarnya, kalajengking, tapi bukan saya nggak tahu kalau menunggu ribuan tahun kedatangan Nabi ini, saya nggak tahu kalau yang ini ya. Menunggu ribuan tahun, tapi belum pernah saya baca riwayatnya. Kalau dalam kitab-kitab yang masyhur seperti Rahiqul Maktum nggak ada nih menunggu ribuan tahun ini, nggak ada. Yang pasti beliau digigit kalajengking, iya. Jadi ketika masuk gua itu ada beberapa lubang, ada ada 5 lubang, ya. Nah, yang ada 5 lubang yang menurut Abu Bakar ini bahaya lubang ini, maka beliau ambil kain, ditutupilah lubang itu dengan kain. Ternyata kain yang menutupi lubang itu cuma cukup 3, sedangkan masih ada 2-nya lagi. Maka Abu Bakar yang 2 lagi ya ditahan oleh Abu Bakar pakai kakinya. Ternyata ketika Abu Bakar ditahan pakai kaki ini ada kalajengking yang mematok beliau. Ya, ada kalajengking, ternyata beliau kesakitan, tapi beliau nggak mau mengganggu Nabi tidur. Jadi ketika itu Rasulullah tidur di atas paha beliau, Abu Bakar nggak mau ganggu, jadi ditahanin saja rasa sakit itu. Sampai kemudian saking nggak kuatnya nahan rasa sakit, air matanya netes kena wajah Nabi. Maka Nabi terbangun, kenapa Abu Bakar? Diceritakanlah oleh Abu Bakar bahwasanya di kaki itu ada, di kakinya digigit oleh kalajengking. Maka akhirnya Rasulullah langsung ludahin kakinya Abu Bakar tadi yang kena kalajengking, langsung sembuh. Ya langsung sembuh. Tapi kalau menunggu ribuan tahun ini saya nggak tahu. Sedangkan kisah tentang Abu Bakar sholat witir di awal waktu, setahu saya yang ini Umar, bukan Abu Bakar. Abu Bakar malah menunda di akhir. Ya, kalau Abu Bakar menunda di akhir. Kalau Umar memang di awal waktu takut tidak terbangun untuk sholat malam. Ya, maksudnya dia lebih awal. Setahu saya seperti itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf telah bergabung. Mau tanya istri dan anak Abu Bakar siapa saja Ustadz? Apakah ada anaknya yang menjadi khalifah setelah Khulafaur Rasyidin? Tidak ada. Kalau anaknya yang menjadi khalifah tidak ada.
Ya, anaknya itu ada 4. Ada 5 anaknya Abu Bakar. 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Nah, Abdullah dan Asma itu satu ibu. Abdullah dan Asma itu satu ibu. Sedangkan dari istri yang lain itu Abu Bakar punya anak Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah. Ya. Nah, satu lagi Abu Bakar punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini, Abu Bakar nikah ketika Rasulullah sudah meninggal gitu ya, menikah lagi, sudah tua. Akhirnya ketika beliau meninggal dunia, Muhammad bin Abu Bakar ini masih kecil. Bahkan ketika Rasulullah ketika Rasulullah wafat itu, Muhammad bin Abu Bakar ini sudah lahir tapi masih kecil, masih sangat kecil. Nah, ketika Abu Bakar 2 tahun setelah itu, Abu Bakar kemudian meninggal dunia, hadirnya maafkan, Muhammad bin Abu Bakar juga masih kecil. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar ini diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai anak angkatnya. Jadi Muhammad bin Abu Bakar, walaupun dia anak Abu Bakar, tapi dia anak angkatnya Imam Ali. Ya, dia anak angkatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kalau istri-istrinya, sebentar di sini ada, sebentar ya. Istri-istrinya Abu Bakar ada beberapa orang, ada 4 orang. Ya, istrinya Abu Bakar. Yang pertama, di masa jahiliyah Abu Bakar menikahi 2 orang. Yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza, yang kedua Ummur Rumman binti Amir. Setelah memasuk Islam, dia menikahi 2 wanita lagi, yaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Nah, itu 4 istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulangi ya. Yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza, yang kedua Ummur Rumman binti Amir. Ummur Rumman binti Amir. Kemudian setelah masuk Islam, dia menikahi 2 wanita lagi. Asma binti Umais, dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Habibah binti Kharijah bin Zaid. Itu 4 istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maaf, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya boleh? Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz mengenai nama dan nasab dari Abu Bakar As-Siddiq. Di sini di catatan ini ada Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy. Saya ini sepertinya Nabi Muhammad juga ada ini ya, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu hubungannya seperti apa? Yang pertama, yang kedua tentang zakat. Tadi ketika Umar mengatakan bahwa zakat itu sama wajibnya dengan sholat gitu kan. Jadi wajib, kalau yang tidak berzakat diperangi. Bagaimana realisasi dengan saat ini gitu. Nah, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, yang pertama tadi Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, benar ini satu nasab dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW nanti ketemu nasabnya dengan Abu Bakar di Murrah bin Ka'ab. Jadi bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ketemunya di bapaknya Kilab bin Murrah. Satu nasabnya ketemu di situ. Kemudian masalah zakat tadi. Ya, kalau dalam pemerintahan Islam dahulu memang zakat ini kewajiban pemerintah, diambil oleh pemerintah, sehingga yang tidak mau bayar zakat diperangi. Kalau 1 orang ditangkap, kalau banyak orang diperangi. Zaman Rasulullah, para sahabat, bahkan pemerintahan Islam. Cuma kan kalau realisasinya sekarang agak sulit, Ibu, karena kan memang ya maksudnya kita bukan negara Islam, dalam artian bukan negara yang kita Muslim, ya maksudnya kita negara Islam Muslim gitu ya, tetapi bukan negara yang mempraktekkan
syariat Islam secara keseluruhan sebagaimana zaman para khalifah zaman dahulu. Gitu. Jadi ya untuk mempraktekkan ini agak berat zaman sekarang. Paling kita cuman himbauan-himbauan saja. Dan juga ya paling kita buat namanya Basnas ya. Kan sekarang itu dari pemerintah punyanya Basnas. Kalau yang swasta banyak ya, ada dompet duafa, ada PKPU, ada apalagi rumah zakat atau apapun lah namanya. Ya, hadirnya mas sekalian. Tapi kalau untuk mempraktekkan ini ya nggak bisa, susah kalau sekarang. Kecuali memang ada pemerintah. Saya tidak tahu kalau Saudi pun yang katanya ya mengamalkan Islam gitu katanya sih. Apakah bisa juga kemudian menarik zakat secara paksa ini? Saya rasa nggak yakin juga saya. Yang wallahu alam juga. Ya, wallahu alam. Ya pastinya yang sekarang ini agak sulit untuk kita amalkan. Kalau dulu memang ada petugasnya, amilnya yang datang ke setiap rumah yang nggak mau bayar zakat dipaksa. Ya, kalau dia memang mampu, kalau dia tidak mampu ya beda ya. Seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang ya sulit. Paling himbauan aja itu. Himbauan. Ya, dan kalau memang dilakukan kan, masya Allah sebenarnya potensi zakat kita ini besar. Ya, tapi ya karena tidak dilakukan, sebenarnya dilakukan sih, bukan tidak dilakukan, cuman masing-masing individu. Ya, jadi tidak satu gitu. Tapi alhamdulillah lah, ala kulli hal kan sudah ada Basnas, ada dompet duafa, ada macam-macam itu. Ya mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk perjuangan umat. Ini ada pertanyaan lagi. Afwan Ustadz, bagaimana cara sahabat-sahabat bisa menentukan susunan urutan Al-Quran sedangkan surat yang turun pertama kali adalah Iqra? Terima kasih. Ya ini sudah dikasih tahu oleh Rasul. Jadi Rasul itu ketika menurut sahabat nulis itu, ini tulis di surat ini tulis di surat ini tulis di surat ini surat ini begitu. Jadi mutawatir Bu kalau Al-Quran itu. Ya mutawatir itu maksudnya peletakannya, tempatnya itu sesuai dengan hadis Rasul semua. Jadi bukan sahabat buat-buat, bukan. Ya, mutawatir. Jadi memang di zaman Rasul itu udah dikasih tahu. Nah, ada sahabat-sahabat yang memang tahu ini. Nah, makanya yang ditugaskan oleh Abu Bakar, sahabat yang paling tahu siapa itu? Zaid ibnu Thabit, anak muda yang cerdas. Nah, ada yang lainnya juga. Ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini bukannya buatan sahabat. Oh, sahabat taruh di sini, ini enak di sini. Bukan. Ini semuanya di Rasul. Rasul udah kasih tahu. Ini masuk di surat ini, habis surat ini. Kan kadang sahabat ikut kan, sholat bersama Rasul kan. Kan Rasulullah baca Al-Baqarah, habis itu Ali Imran, habis itu ini. Itu kan sebagai rentetan lah surat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mutawatir, ini nanya, mutawatir artinya apa Ustaz? Mutawatir itu sesuatu yang diriwayatkan secara sikoh oleh banyak orang. Itu artinya mutawatir. Ya. Jadi dia diriwayatkan oleh banyak orang dan semua yang periwayatnya itu sikoh, terpercaya gitu. Sikoh itu artinya terpercaya. Ya. Jadi derajatnya itu pasti kebenarannya, mutawatir. Jadi kalau dalam ilmu ushul fiqh dia qat'i gitu. Lupa dilalat zanniyu qat'iyus subut. Ya, qat'iyus subut. Jadi dia qat'i hukumnya. Ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Semua itu mutawatir Al-Qur'an. Semua yang dalam Al-Qur'an mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang dan terpercaya yang meriwayatkannya. Iya. Sehingga mustahil adanya kedustaan ya. Nah, sehingga mustahil adanya kedustaan. Mustahil lahumul kadzib. Ya, cukup dari saya mungkin. Kalau ada tambahan boleh Ustaz Anam. Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Ada lagi nih. Dari Ibu Helni. Dengan begitu besar kemuliaan Abu Bakar kadang mendapati tapi tidak terlalu jelas kisahnya. Hal apa yang membuat orang-orang Syiah tidak memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya karena salah pikir aja Bu, susah juga. Salah pikir, salah mendapatkan riwayat, ditambah dengan suuzon terhadap riwayat-riwayat. Nah, jadi ya, itulah. Ya makanya kita harus paham sejarah sehingga bisa mengkanter pemikiran mereka ini.
Ya, nanti bisalah nanti dibuat khusus ya, kenapa kok orang Syiah itu begitu bencinya gitu kepada Abu Bakar, karena dianggap mengambil kekhilafan yang diberikan kepada Imam Ali. Ini kan tuduhan-tuduhan mereka. Kalau memang Imam Ali itu yakin, nggak mungkin Imam Ali nggak protes. Maksudnya Imam Ali protes, Rasulullah sudah katakan kok saya yang jadi khalifah misalnya gitu kan, tapi kan Imam Ali nggak seperti itu. Bahkan mantan istrinya Abu Bakar diambil oleh Imam Ali sebagai istri. Nah, ini kan pernikahan ini kan menandakan bahwa anak-anaknya Imam Ali diberi nama Imam Ali dengan nama-nama Abu Bakar, Umar. Itu kan ya, ini artinya tanda kecil. Bahkan ketika Abu Bakar sakit, Imam Ali datang. Ini riwayatnya ada sini. Imam Ali datang melihat Abu Bakar, sedih melihat Abu Bakar. Bahkan kata Imam Ali, susah untuk mengikuti bagaimana kemuliaannya Abu Bakar. Nggak mungkin Imam Ali kalau misalnya dia tahu bahwasanya Abu Bakar itu mengambil hak dia, nggak mungkin dong Imam Ali seperti itu. Di zaman Umar nanti kita akan melihat orang yang paling terpercaya di zaman Umar itu, yang selalu menggantikan Umar kalau Umar nggak ada di Madinah, atau yang selalu diminta pendapat oleh Umar ketika terjadi sesuatu di kalangan kaum muslimin, Imam Ali. Dan Imam Ali dengan ikhlas memberikan pendapatnya. Ya, cuman kan kemudian ada khilaf, ada bukan persaing maksudnya, perbedaan pendapat di antara para sahabat, khususnya setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Nah, baru kemudian ada sekelompok yang mengagung-agungkan Imam Ali secara berlebihan. Bukan berarti Imam Ali nggak agung, Imam Ali itu mulia. Ya, tapi diagungkan secara berlebihan seolah-olah mengalahkan Abu Bakar, bahkan menyamai seperti Nabi. Nah, ini salah pikir aja mereka itu ya. Karena riwayat-riwayat ini nggak sampai kepada mereka. Nah, ini pertanyaannya sudah mulai mendetail ini. Muhammad bin Abu Bakar terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Apakah kira-kira penyebabnya? Mengingat ayahnya Abu Bakar juga sangat mencintai Utsman. Jadi Muhammad bin Abu Bakar seorang sahabat yang masih muda. Mungkin nggak bisa juga disebut sahabat ya, karena ketika dia masih kecil benar, ketika belum sadar lah gitu, masih umur 2 tahun 3 tahun ketika Rasulullah meninggal dunia. Tapi memang beliau sangat dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di antara anak-anak muda ini ada yang menonjol di zaman Khalifah Utsman, itu salah satunya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Nah, dan ini kan terjadi fitnah yang sangat besar di zaman Utsman. Banyak tuduhan bahwasanya Utsman lebih memuliakan kerabat-kerabat dekatnya. Nah, kemudian masuk juga campur tangan seseorang namanya saya lupa ya namanya. Ya, seorang dari Yaman, Abdullah bin Sabah, ya itu yang ada aliran Sabaiyah, ya, yang kemudian memuliakan Imam Ali secara berlebihan dan yang lainnya. Walhasil Muhammad bin Abu Bakar memang orang yang protes kepada Utsman bin Affan, yang sangat keras protesnya kepada Utsman bin Affan, menggalang massa untuk memprotes Utsman bin Affan. Tapi sebenarnya ketika itu bahkan Muhammad bin Abu Bakar sempat masuk rumah Utsman. Tapi ketika bertemu dengan Utsman, sebagaimana penuturan Muhammad bin Abu Bakar sendiri, ketika bertemu dengan Utsman pegang jenggotnya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar pegang jenggotnya Utsman. Kata Utsman, aku kenal siapa ayahmu. Andaikan dia melihat apa yang engkau lakukan sekarang ini, niscaya dia akan tidak akan setuju dengan apa yang engkau lakukan ini. Maka akhirnya Muhammad bin Abu Bakar nggak jadi, kemudian melarikan diri. Ya, pergi dia dari rumah Utsman. Dan ternyata setelah itu terjadilah pembunuhan terhadap khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Muhammad bin Abu Bakar memang dia terlibat dalam artian penggalangan massanya. Peran dia ada di situ. Tetapi dia bukan yang membunuh. Ya, karena dia sempat keluar, sebagaimana pengakuan dia sendiri, dia keluar kemudian dari rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Imam Ali langsung tanya dia, kamu melakukan seperti ini? Ya, karena kan rumahnya Utsman itu dijaga oleh Hasan Hussein, disuruh oleh Imam Ali. Tapi Hasan Hussein nggak mampu untuk mencegah karena banyaknya massa yang mengepung rumah Utsman. Ketika itu ya, ini fitnah ya yang sudah qadarullah sudah terjadi, dan juga fitnah yang sangat besar di zaman itu yang menyebabkan, dan akhirnya fitnah itu terus terjadi sampai pada hari ini. Walhasil Muhammad bin Abu Bakar tidak membunuh Utsman bin Affan. Ikut dalam penggalangan massa iya, tapi tidak terlibat langsung membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini langsung konfirmasi dia kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu, Bu. Bapak Ibu sekalian.
Masya Allah ya. Udah mulai mendetail ini, Masya Allah. Sepertinya sudah lebih dari 10:30. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa dikirimkan di grup, nanti kita sampaikan ke Ustadz Firmansyah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Firmansyah ilmu-ilmunya pada pagi hari ini dan hikmah-hikmahnya semoga bermanfaat menjadi ladang amal ya bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktunya untuk hadir bermajelis ilmu bersama kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, diberikan barokah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.